Pagi ini saya akan berbicara tentang sholat dan kesehatan. Bapak Ibu, kita ini memang fabi ayyi ala rabbikum atukadziban itu memang kalau kita renung-renungkan yaitu merupakan pukulan Allah kepada muka kita sebenarnya itu. Kemarin saya khutbah di Masjid Al-Akbar, pulang ketemu orang yang tidak punya kaki sama sekali, yang berjalan dengan apa? Tangan. Mungkin Bapak pernah lihat ya, itu tidak punya kaki. Saya bilang pada diri saya sendiri, Ali, pernahkah kamu itu sujud yang lama bersyukur bahwa kamu punya kaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lebih baik setelah Ramadan ini. Mohon maaf barangkali selama setahun lebih saya mengisi acara ini ada kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan. Pada ayat yang pertama yang dibaca oleh imam kita yang sangat baik ini, ada kata-kata wattaqullah, jadilah kamu orang yang baik lah. Sebab kamu besok itu siapapun akan digiring, tuhsyarun itu digiring, dikumpulkan, harus bertanggung jawab kepada Allah. Bapak-bapak, ibu kalau hanya mendengarkan pengajian saja tanpa merenungkan ya Pak ya. Jadi kalau mendengarkan pengajian atau membaca buku itu disimpan di otak, terus mungkin menjelang tidur itu diangan-angan sebentar, gitu. Duduk-duduk di angan-angan sebentar, mengangan-angan, memikirkan, itu namanya orang yang ulul albab. Nah di Quran itu orang yang paling baik itu adalah orang yang bergelar ulul albab. Ulul albab itu orang yang antara kerja otak dan hatinya itu balance, seimbang. Orang yang berpikir plus itu otaknya itu bekerja, kemudian hatinya itu dilembutkan, itu ulul albab. Jadi ulul albab itu orang yang seimbang antara kerja pikir dan zikirnya itu seimbang. Ya, tidak pincang. Itu disebut di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 91 itu. 190 191 itu. Nah, orang yang paling baik pun itu ya. Tadi orang paling baik tadi apa? Namanya apa? Ulul albab. Albab itu ya kecerdasan. Jadi orang yang paling baik apa namanya? Ulul albab. Itu pun Mbak ya, itu pun masih dinasehati sama Allah. Wattaqullah ya ulil albab. Itu tadi yang dibaca. Hai orang-orang ulul albab, kamu itu jadilah orang yang lebih baik lagi gitu. Supaya kamu orang bahagia. Jadi itu pun orang yang paling baik pun itu perlu dinasihati Pak. Itu senior, junior itu nggak ada hubungannya. Itu nggak ada. Ustadz, hafal Quran, nggak hafal Quran itu sama saja. Dia butuh Pak. Dia butuh. Wattaqullah ya ulil albab. Hai orang-orang yang ulul albab, kamu sudah hebat, tapi tetap kamu harus mau masukkan orang lain. Yang paling susah kalau orang itu sudah tidak ada yang berani mengingatkan itu loh Pak. Itu sudah alamat su'ul khotimah. Sudahlah. Jadi kalau kita itu menjadi orang yang membuat orang itu takut mengingatkan kita, wah sudah itu sudah alamat itu. Alamat itu sudah jelek, nama jelek. Maka jadilah orang yang senang untuk menerima masukan orang lain.
Takutlah kamu kepada Allah, jadilah kamu orang yang baik pada Allah, sebab kamu besok itu akan tuhsyarun, itu digiring, dibariskan untuk mempertanggungjawabkan orang per orang, bukan kelompok per kelompok. Tanggung jawabnya tanggung jawab pribadi. Nabi pun itu tanggung jawab pribadi, dipanggil oleh Allah semuanya. Nah, kita kemudian bertanya, apa kira-kira yang bisa kita bawa menghadap Allah itu apa? Saya membaca tulisan kemarin. Ada orang yang namanya itu Abu Utsman Al-Khirri lah. Dia ini enggak mau menikah. Lama enggak mau menikah. Ya enggak tahulah. Orang enggak mau menikah itu jangan kemudian mesti divonis impoten. Enggak mesti, Pak, itu. Enggak mesti. Kiai Mukhtar Jamil Gresik, pernah dengar nama itu? Itu umur 55 itu belum menikah. Temannya bapak saya, mertua saya. Sampai orang mengatakan, kok enggak nikah-nikah kamu itu? Ya, diam saja. Ya enggak nikah. Nah, ternyata dia sampai umur 55 enggak menikah itu, dia mengatakan, saya ini bersama ibu saya yang sudah janda. Saya takut nanti kalau saya menikah, istri saya tidak cocok dengan ibu saya. Orang menyebut impoten, ternyata tidak, demi baktinya kepada sang ibu, dia mengorbankan kepentingan dirinya. Masya Allah, sampai begitu. Lalu ada mahasiswi di UIN meneliti beliau tentang bagaimana pengajian di Semen Gresik. Nah, terus ibunya bilang, tar, arek itu cocok tar kanggo awakmu tar. Loh, kalau itu pilihan ibu, saya lakukan. Saya lakukan. Dan alhamdulillah setelah dilakukan ya umur 55, saya doakan waktu itu, Mbak, wis tak dongakno duwe anak, Mbak ya. Iya Mas, tapi wong wis tuwa ya Mas, ya apa itu. Wow, tambah tua tambah jos iku. Akhirnya menikah betul, punya anak, sekarang jadi dokter spesialis. Itu, Masya Allah. Nah, berarti Pak Yai Mukhtar itu nanti untuk menghadap Allahnya itu kalau ditanya, apa kamu sanggup menghadap saya? Bukan ceramahnya, bukan umrohnya, bukan hajinya, tapi dia akan berkata, saya menahan diri tidak menikah itu karena saya ingin menunjukkan cinta dan bakti saya sampai akhir hayatnya kepada ibu saya. Cukup, gitu loh, Pak. Nah, ini yang Abu Utsman Al-Khirri ini tidak menikah lama. Tiba-tiba kemudian dia menikah, tahu-tahu ya karena dia pokoknya pasrah saja, pokoknya beriman gitu aja. Tahu-tahu istrinya tuh pincang, Pak. Tidak diketahui, mungkin ya waktu ngomong tuh ya duduk mungkin ya. Duduk ya sudah, terus matanya ya biasa, tapi ternyata ketika sudah jadi istrinya itu mata yang satu tidak bisa melihat dan dia kakinya cacat. Orang tuanya marah-marah gitu. Lah kamu itu menikah, kamu ketemu yang begini, ya dia menghormati orang tua, dia tidak berbantah, tidak apa, dia bertahan terus. Nah, karena istri punya kekurangan, ini istrinya itu mudah cemburu itu. Ya toh, Pak? Seperti suami kalau punya kekurangan kan mudah cemburu. Semakin besar kekurangan suami, semakin besar cemburunya. Dia bertahan, dia jarang keluar rumah demi menjaga perasaan sang istri itu. 15 tahun. Ya, saya
jarang keluar rumah karena saya keluar rumah itu mesti nanti istri saya marah. Ya sudah saya enggak banyak keluar rumah. Mungkin depositonya sudah banyak mungkin. Atau dia punya sawah. Nah, kalau kita harus kerja kan enggak bisa. Sampai meninggal dunia. Lalu dia pada saat bicara dia tanya, kira-kira kamu besok tuhsyarun wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan kepada dialah kamu akan digiring kepada Allah. Kamu kalau digiring pada Allah itu nanti kira-kira kamu menghadap saya itu apa yang kamu andalkan? Gitu. Dia menjawab, yang saya andalkan bukan haji, umroh, tahajud saya, puasa saya, sedekah saya, enggak. Saya berkorban 15 tahun untuk menjaga perasaan sang istri. Ya sudah itu ajalah saya bawa menghadap Allah. Baik, itu yang terkait dengan ayat yang dibaca oleh imam kita tadi itu. Pagi ini saya akan berbicara tentang sholat dan kesehatan. Bapak Ibu, kita ini memang fabi ayyi ala rabbikum atukadziban itu memang kalau kita renung-renungkan yaitu merupakan pukulan Allah kepada muka kita sebenarnya itu. Kemarin saya khutbah di Masjid Al-Akbar, pulang ketemu orang yang tidak punya kaki sama sekali, yang berjalan dengan tangan. Mungkin Bapak pernah lihat ya, itu tidak punya kaki. Saya bilang pada diri saya sendiri, Ali, pernahkah kamu itu sujud yang lama bersyukur bahwa kamu punya kaki? Nah, coba bapak saya tanya, ibu saya tanya, pernahkah ibu bapak itu sujud yang lama sampai menangis diberi kaki? Pernah? Fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Mengapa kamu tuh diberi sesuatu yang kecil saja kamu mengeluh, kamu cemberut dan menyalahkan Allah seolah-olah Allah belum berbuat sesuatu kepada kamu. Padahal Allah memberi kaki loh Pak ya. Betul lah Pak ya? Betapa sedihnya orang tidak punya kaki. Nah, jadi itu nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Kita malu kepada Allah. Maka fabi ayyi ala rabbikum atukadziban itu diulang sampai berkali-kali karena tipe kita itu, potongan kita itu memang tidak bisa diingatkan sekali, tidak bisa. Harus diulang-ulang. Itu soal kesempurnaan fisik. Belum lagi soal kesehatan. Topik itu saya pilih karena saya waktu di London itu seringkali susah bernafas. Susah bernafas karena udara yang sangat dingin. Kalau di Skotlandia itu untung saya tidak sampai di minus 14 derajat. Kalau di Skotlandia, untung saya di London ya hanya sekitar 2 atau 5 atau 6 itu derajat. Saya kan orang udara panas Surabaya Pak. Surabaya di bawah sana. Tapi saya sudah hafal. Pokoknya kalau udara panas, saya mesti keluar darah di hidung. Kalau dingin ya sama. Saya pernah di Iran, 4 Ramadan saya di Iran. Itu kalau udaranya panas, ya seperti yang diberitakan di Iran, di mana Pakistan ya, itu sampai jalan tuh aspal ngelupas itu kayak dibakar gitu. Di Iran juga tidak se ekstrim itu, tapi panas, itu keluar darah. Nah itu kalau sudah agak lama sedikit, ini menjadi keras di sini, ya Pak ya, mengeras lah. Apa namanya itu? Kalau sudah keras itu namanya apa? Opil. Ngono kok sampean pangan. Opil. Opil. Itu kemudian sembuhnya hanya satu, istinsyak. Jadi kalau sudah mulai nafas kok agak berat dari lewat hidung itu, obatnya hanya satu, istinsyak.
Jadi memasukkan air ke dalam hidung berapa kali? 3 kali, dan itu harus ada jarak. Itu ada jarak. Sebab memasukkan hidung pertama itu untuk melumatkan. Kalau 3 kali keluarkan, tidak bisa keluar. Itu dilumatkan dulu, disemprotkan, itu belum bisa. Nanti kalau sudah 3, 4, 5 baru keluar. Nah itu keluar itu seperti kerak-kerak hitam, itu darah itu. Nanti terakhir agak darah segar sedikit. Saya itu berpikir, subhanallah, istinsyak itu begini ya. Istinsyak itu luar biasa, dan itu tidak hanya mengeluarkan kerak-kerak loh Pak, itu melembutkan membersihkan bulu-bulu yang menyaring ini tuh, menyaring debu itu tuh. Masya Allah, begini ya, ajaran Nabi itu mesti benar ya. Ya sehat, ya dapat pahala. Nah itu kita di sini mungkin tidak terlalu penting ya, tetapi di sini pun saya kira perlu. Ya sudahlah, ada kerak atau tidak ada, ya ikuti aja sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu dilakukan, dapat pahala. Di sini pun saya kira sama. Kalau Bapak di rumah terus, coba nanti di rumah terus, bandingkan dengan Bapak keluar rumah, nanti kalau istinsyak itu yang keluar itu mesti warnanya beda. Ya toh Pak? Kalau keluar itu nanti istinsyak yang keluar itu agak hitam, karena berarti kotor. Ya toh Pak? Kotor. Tapi kalau kita di rumah, apalagi ber-AC, Allahumma sholli ala Muhammad, itu enggak kelihatan. Biasanya putih-putih saja. Itu menghilangkan hidung. Jangan dipandang sederhana, Pak. Jangan dipandang tidak penting, Pak. Ini ada hubungannya dengan paru-paru kita. Paru-paru kita. Yaudahlah, ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ajaran Rasulullah, ikuti. Udah. Kalau nggak dapat sehatnya, kan dapat sunahnya. Yang kedua, Pak, dalam perjalanan saya ke Manchester, ya. Jadi saya di London itu sebentar, 3 hari, kemudian memberi pelatihan sholat 4 tahap. Kemudian saya ke Skotlandia. Skotlandia itu kalau kita naik kereta api ya sekitar 3,5 juta per orang. Ke Manchester. Ke Manchester itu tangan saya ini bengkak. Ini bengkak. Ini sakit. Saya melihat masjid. Masjid punya, beberapa masjid itu punya funeral services. Funeral service itu berarti pelayanan perawatan jenazah. Tidak boleh ada orang meninggal dirawat di rumahnya, tidak boleh. Itu harus ikuti aturan pemerintah. Saya bilang sama istri saya, jangan-jangan saya nanti di sini. Saya bilang dokter saya, dok saya tidak bisa menggenggam ini gimana. Kalau Bapak dugaannya apa? Sakit tidak bisa menggenggam, dugaannya apa? Asam urat. Enak. Tadi dokter kabeh. Saya minta obat itu. Sama dengan Bapak saya. Ini rupanya asam urat. Oh, enggak mau saya. Bapak harus masuk lab dulu. Wah, lab di Inggris kan mahal, Pak. Itu. Sudah saya tahan aja sampai pulang. Dikasih vitamin aja, vitamin enggak ada. Ada tapi merek lain, tetapi apotek tidak mau memberi, kalau tidak itu resep dokter. Di sana kan pelit obat, toh, Pak. Enggak semua orang kasih obat. Sudah, saya pulang Selasa, kemudian saya check up, disuruh foto di sini. Foto total. Apa kata dokter? Bapak, itu bengkaknya itu bukan karena asam urat.
Oh, CC. Makanya gak spesialis ya sebenarnya. Fas'alu ahla dzikri. Ada apa-apa itu tanyakan ahlinya lah. Aja dihakimi sendiri. Coba kalau itu saya andaikan kemudian memutuskan saya minum obat asam urat, asam berat, berapa banyak racun yang saya masukkan dengan sia-sia? Pak, itu karena ada otot setelah saya difoto, otot di bagian leher Bapak itu yang sarafnya terganggu. Loh Pak, akhirnya saya harus rehab setiap hari. Subhanallah, begini Allah memberi ilmu itu. Berarti Pak ya, salam sholat itu harus benar. Dan rehab itunya itu harus di sini loh Pak. Persis salam kalau kita begini, kita tarik di sini nih loh. Coba Bapak salam yang pas. Ditarik agak keras Pak. Nah, mana yang terasa Pak? Nah itu. Itu loh Pak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ini. Itu. Maka ditarik yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak males-males lah. Assalamualaikum. Enggak, tarik. Itu ada hubungannya dengan saraf-saraf di tangan kita ini. Coba bayangkan. Ada hubungannya dengan saraf-saraf di sini nih. Subhanallah. Tarik. Ya, sampai sekarang ini sudah lumayan bisa. Tapi ya enggak apa-apa. Ini Allah bukan memberi musibah, Pak. Karena saya sedang berbicara tentang sholat. Allah menunjukkan pakai otak kanan saya. Jadi saya dapat ilmu baru. Seperti saya tentang rukuk dulu itu, kenapa saya tulis tentang itu ya? Karena saya ngalami sendiri. Subhanallah. Jadi sini, kemudian sini. Jadi gerakan-gerakan sholat itu memang gerakan-gerakan yang sudah dirancang Allah supaya kita ini sehat. Jadi Quran ini datang, hadis itu sekian juta itu diberikan, itu supaya kita itu sehat Pak. Supaya kita sehat, ikuti. Makanlah yang halal dan thayyibah. Ya Pak ya. Halalan thayyibah. Makanlah yang halal dan yang baik. Tidak mesti yang halal itu baik, betul enggak? Contohnya apa? Yang halal tidak mesti baik. Contohnya apa? Apa? Gulai. Iya toh? Siapa bilang gulai haram? Siapa bilang sate kambing itu haram? Tapi untuk orang yang bermasalah dengan santan, orang yang bermasalah dengan daging, lalu dimakan, itu halal tapi tidak thayyib. Ya toh Pak? Jadi seluruh makanan kita itu harus dibuat kacamata dua, dogmatis dan medis. Dogmatis itu halal apa enggak? Medis itu sehat apa enggak? Itu. Ojo ngene. Gak apa-apa, bismillah. Lalu mana yang menerangkan bahwa bismillah itu bisa merubah status penyakit itu mana? Enak itu. Gak apa-apa, bismillah. Sekali-kali lah. Mana sekali-kali mana? Terus mati syahid ngono ta. Tubuh kita ini bukan milik kita, Pak. Kalau milik kita jangan dikembalikan ke Allah, bawa sendiri. Tubuh ini kan kita persembahkan lagi kepada Allah. Makanya kenapa dulu ada fatwa, walaupun saya tidak sepakat ya. Kalau orang lagi head ya, betul ya? Itu jangan potong kuku ya. Pernah dengar gitu ya? Pernah dengar? Sebab kukumu itu besok akan kembali kepada Allah, dan jangan sampai kembali kepada Allah dalam keadaan belum suci. Paham tuh Pak? Ini tidak hadis,
Tetapi saking hati-hatinya apa? Seluruh tubuh yang kita persembahkan kepada Allah itu adalah tubuh yang memang suci. Nah itu kita persembahkan pada Allah. Halalan thayyibah. Gitu. Ada ndak yang thayyibah tapi tidak halal? Apa Pak? Baik, baik, tapi tidak boleh dimakan. Apa Pak? Kalau tadi halal tidak baik, baik tapi tidak halal apa enggak? Apa Pak? Ada itu tidak boleh dimakan karena itu berbahaya. Itu halal. Ada buah halal. Itu apa itu? Halal itu, tapi tidak thayyib karena itu ciptaan Allah bukan untuk dimakan, untuk bahan obat. Paham Pak ya? Terus setelah seleksi itu dogmatis yes, medis yes, baru kemudian itu porsinya. Wala tusrifu. Jangan melebihi kebutuhan tubuh. Jangan melebihi kebutuhan tubuh. Waktu prasmanan loh biasanya tidak terkontrol. Mentang-mentang tidak beli saja. Jangan berlebih. Sudah. Kelebihan makanan yang kita konsumsi itu adalah investasi penyakit masa depan. Masya Allah. Pak, jangan sakit Pak. Sakit itu sakit Pak, betul. Pemasukan sudah kurang. Pemasukan kurang. Ya Allah. Belum lagi sakitnya, belum lagi subhanallah, jangan sakit, Bapak sehat. Rukuklah yang lama. Stretching. Ya. Gerak. Jangan banyak duduk. Saya sampai diberi jam oleh Pak Dubes itu. Saya kasih jam Pak ya. Nanti jam itu akan berbunyi sendiri. Kalau Bapak itu sudah terlalu lama duduk, terlalu kurang bergerak, jam itu nanti akan bilang, it is time to stretch, it is time to work, it is time to walk. Jadi itu sudah waktunya, kamu tidak boleh duduk lagi, kamu harus berdiri, gerak gitu. Lah sholat kita itu sebenarnya gerak Pak. 360 tulang Pak yang ikut bekerja di dalam pada waktu sholat itu. 360 tulang. Bagian mana pada waktu sholat yang tidak digerakkan? Ayo, seluruh itu bergerak. Seluruh itu bergerak. Maka rukuk itu bagian dari, menurut saya itu adalah posisi di mana orang sangat sehat di situ karena otot di belakang paha itu tertarik keras dan di sini tertarik keras. Ya rukuk ya jangan seenaknya. Makanya Quran itu berbicara orang munafik itu adalah orang yang wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu cirinya antara lain adalah gerakan-gerakan sholat itu mencerminkan ketidakseriusan. Itu malas. Rukuk saja. Kapan kita sungguh-sungguh menarik pundak ke depan dan menarik pantat ke atas? Ya toh Pak ya, Bu? Gitu. Kalau jamaah memang tidak bisa lah ya Pak ya, jamaah. Tapi bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau tunggal. Nah, ini juga harus ada latihan di luar sholat untuk menopang ini. Gitu Pak ya, paham toh Pak? Ya Pak, sekarang Bapak, adhibu ta'amakum. Kata Rasulullah itu kalau kamu mengunyah makan, berapa kali mengunyahnya itu? Idealnya, ha? Berapa Pak? Berapa? 3 suwe Pak. Berapa Pak Haji? Berapa Pak? Pak dokter? Bu dokter? Berapa Pak idealnya Pak?
Berapa idealnya Pak Dokter? Mengunyah makan. Iya, artinya mengunyahnya idealnya berapa? Mengapa saya bicara begini, Pak? Itu hadis Nabi, adzibu ta'amakum bidzikrillah. Kunyahlah makananmu itu dengan mengingat nikmat Allah. Berarti ada perenungan di situ, berarti agak lama sedikit. Mengapa saya bicara begini, Pak? Karena sepulang saya dari Inggris itu, saya harus endoskopi kedua. Masuk di rumah sakit, kemudian diperiksa, hasil endoskopi pertama, ini varisesnya sudah hilang, kemudian cuma ada pembengkakan di bagian tertentu. Oleh dokter dikatakan, Pak, ini Bapak makan sesuatu mengunyahnya kurang lembut. Mengunyahnya kurang lembut. Oh gitu ya, iya. Iya bener banyak. Enak itu. Cepet bleb. Coba Pak itu. Jadi adzibu ta'amakum bidzikrillah. Kunyahlah makananmu itu dengan menikmati. Saya kok masih bisa mengunyah. Saya kok masih diberi hak untuk mengunyah. Saya kok masih diberi benda untuk saya kunyah. Nah, itu. Nah, kita kadang-kadang kan makan sesuatu susah dikunyah, ditelan aja toh. Jadi ini perut gini, dobel lagi. Kon dewe gak kuat kon serano aku itu. Aku gak duwe gigi gini. Ya coba Pak ya. Tahu campur. Iku akeh sing kotot itu Pak. Terus gak kuat getna dilek wis. Semburusan iki ini. Selesaikan sendiri gitu ini. Itu Pak enggak. Dikunyah yang betul. Masya Allah Pak, jangan sakit. Sakit itu sakit Pak. Sakit itu menyedihkan pasangan hidup Bapak. Bu, ibu sakit itu nanti yang susah tidak hanya ibu. Kalau anak yang sakit itu, dia sakit 100, ibunya itu sakit 500 kali Pak. Kita kan orang tua Pak ya. Anak kita kalau sakit, kita bilang kepada Allah, ya Allah jangan dia sakit. Sakitnya kasihkan saya saja. Berapa kali lipat. Jadi berkali-kali Al-Quran itu berbicara tentang kesehatan seperti itu. Jadi adzibu ta'amakum bidzikrillah. Kunyahlah makananmu itu dengan itu yang sehat. Jangan berlebih, ukurannya seperti apa dan seterusnya. Dan itu ada dalam gerakan-gerakan sholat itu antara lain. Sehabis tidur, bacalah doa, betul loh Pak? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu minimalis Pak. Itu minimalis. Kenapa enggak kita maksimalis? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kan minimalis Pak ya. Kemudian ditambah itu kaki digerakkan. Kaki digerakkan. Saya diajari dokter ini di sini terus. Mungkin Bapak Ibu mungkin tidak punya riwayat penyakit itu, tapi dapat pahala. Ada enggak orang yang bangun tidur kemudian dia jatuh karena terlalu keras? Ada? Kan disuruh agak lembut tuh Pak ya sedikit. Itu disuruh ini. Nah, pada waktu terapi ini, rehab ini, saya diajari antara lain kaki ini enggak apa-apa itu digerak-gerakkan sampai ini, sampai ditarik-tarik begitu ya, sampai zikir pelan-pelan lah, enggak 5 menit cukup Pak, 5 menit cukup jangan yang penting cukup ya. Semuanya itu dari petunjuk dokter. Saya bukan dokter, semuanya saya konsultasikan dokter. Hari ini nanti saya juga akan ceramah untuk dokter-dokter spesialis.
Saya akan bertanya, saya menimba ilmu, saya bukan dokter. Semua itu saya kutip dari pengetahuan dokter. Digerak-gerakkan. Bapak kalau mau supaya rukuknya kuat, ya, enggak tahu yang gemuk ya, yang kalau yang gemuk memang berat ini ya. Ditarik ke atas, kaki ditarik ke atas, ini stretchingnya, ya. Nanti bapak rukuknya kuat lama. Coba Pak, bapak ngelumah Pak, bapak ngelumah. Bapak. Nah gitu, oke Pak ya. Tolong kaki bapak ditarik ke atas Pak. Ya satu-satu aja, satu-satu aja Pak. Terus ke atas, sampai di belakang paha itu tertarik. Terasa enggak Pak? Ketarik Pak, betul Pak? Coba. Pak lagi. Tarik. Itu stretchingnya untuk penguatan nanti Pak. Bapak kalau sering latihan seperti itu, rukuk Bapak menjadi sangat lama kuat. Itu. Diniati ibadah, bukan diniati kesehatan. Diniati saya melakukan ini supaya saya bisa rukuk seperti rukuk nabimu ya Allah. Jadi tidak ada waktu yang tidak bermakna ibadah. Tarik lagi. Jangan lama-lama Pak, nanti ketinggalan sholat jamaah nanti. Oke. Saya kira begitu Bapak sekalian, tentang sholat, tentang ruku, tentang sujud, tentang ini semuanya itu ada. Saya tulis di buku ini semuanya. Tinggal saya beberapa ketika saya tulis saya tidak tahu, tetapi saya baru tahu ketika diberi penyakit oleh Allah. Jadi penyakit yang diberikan Allah kepada saya itu bukan musibah Pak, itu rahmat. Saya diberi kecerdasan. Kenapa setelah saya sakit saya harus ke Inggris? Karena saya di Inggris puasa 16 jam. Saya diberitahu Profesor Bambang yang di sana diberitahu, Prof, saya baru saja membimbing disertasi tentang puasa, bahwa untuk mengganti sel-sel yang sudah rusak itu katanya, ini Profesor Bambang, yang terbaik adalah puasa 16 jam. Oh, jadi saya itu sakit dikirim ke Inggris. Ini ya tujuan Allah itu ada itu. Kenapa kalau Anda kan tidak sakit, mungkin tidak ini. Jadi sekarang itu saatnya Bapak berpikir musibah itu jangan dipandang musibah supaya Bapak tidak bersedih. Musibah atau cobaan hidup itu pandanglah itu adalah sebuah tangga untuk memperoleh berkah. Saya kira begitu. Ada pertanyaan silakan. Pak Dokter, saya tolong dibetulkan yang barangkali kurang. Ada yang mau diskusi atau bertanya? Tentang apa saja lah Bu ya. Silakan Ibu. Kok enggak laku ya mic ini? Bapak-bapak dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, silakan Mbak. Apa? Betul. Kenapa kok ahli fikri bukan ahli ilmu? Itu kenapa orang yang ahli fikri itu ahli ilmu? Ya, ahli zikir itu berarti ahli kalau di dalam kitab itu sebetulnya asli yang memiliki pengetahuan lebih dari kamu. Ahli zikir itu sebenarnya tafsirnya adalah ahli kitab-kitab yang terdahulu. Tapi bisa dikatakan juga adalah ahli zikir itu adalah ahli yang mengerti tentang mengingat. Zikir kan ingat toh, mengingat beberapa teori-teori ilmiah, mengingat beberapa teori-teori yang terkait dengan keahliannya itu. Dan zikirnya zikir pada Allah. Jadi selama ada pakar yang di situ tuh pakar yang zikir, yang ingat Allah, itu pasti harus kita dahulukan daripada hanya hafal teorinya tapi tidak kenal Allah. Bapak Ibu sekalian, mumpung saya ingat ya Pak ya, betapa agama itu ditentukan oleh akhlak manusia ini ya.
Saya masih ingat gini ya. Ingat orang pinter tapi tidak beragama. Ini Pak, nanti Bapak Ibu komentar saya ya, pendapat Bapak gimana? Ada seorang wanita. Ini ada konsultasi di sebuah teritori tertentu. Dia wanita, dia pacaran dengan laki-laki. Ya Pak ya. Dia muslim. Tapi ternyata khianat. Khianat. Pacaran kedua, laki-laki muslim lagi. Dan meyakinkan Pak, sedikit-sedikit Masya Allah, ma'assalamah, qadarullah, subhanallah gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ngono. Jeketek, khianat lagi. Tidak putus asa, pacaran lagi dengan laki-laki, muslim lagi, khianat lagi. Pacaran keempat, ateis. Ateis. Dan dia ini tulus, jujur, tidak khianat, bahkan punya kekayaan. Keluargamu yang katanya mau haji umroh itu dikirim, itu haji umroh. Saya kirim, saya transfer. Terus kamu ini pokoknya baik sekali, baik sekali. Kira-kira Pak, di dalam otak perempuan itu gimana? Menurut Bapak kira-kira ya, di dalam otak si wanita itu seperti apa Pak? Ayo Pak, bicara Pak. Langsung tertarik. Langsung tertarik tak Pak? Setelah tertarik apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Ternyata agama itu tidak menjamin jadi orang baik. Ayo Pak. Ternyata agama tidak menjamin orang baik. Fatal Pak, dia jadi ateis. Jadi akhlak kita itu menentukan masa depan agama kita. Masa depan agama kita tidak ditentukan lewat ceramah-ceramah begini. Dan itu tidak terjadi sekali dua kali. Contoh ya Pak ya. Teman-teman kita yang di Muslim Indonesia ini sudah diberitahu. Nanti kalau berbuka iftar itu pakai online semua supaya jelas konsumsinya berapa. Itu di Trafalgar di tempat-tempat. Itu tiba-tiba online itu sak keluarga di daftar kabeh Pak. Sehingga stok yang 500 orang itu dalam waktu 2 jam 3 jam penuh. Tapi nggak datang. Wis pokoknya ini dah. Kata panitia, ngene kelakuan konco-konco Idul Fitri itu harus online juga Pak. Tempat tersedia itu 1.600. Dalam waktu setengah hari sudah habis. Dan di sana kalau sholat Idul Fitri dimasuk diberi gelang. Kalau gelang hijau berarti harus ke tenda hijau, gelang merah berarti ke tenda merah. Supaya tidak berdesakan ya toh? Tidak hanya itu Pak, nanti kalau terjadi keracunan yang ditangkap polisi kalau yang keracunan itu gelangnya hijau berarti yang ditangkap yang tenda hijau, berarti vendornya itu yang bermasalah. Nah itu juga begitu Pak, pesen loh pada jam tertentu itu enggak datang, jadi pokoknya ngini nggak jujur pokoknya kon HP gini kabeh lah gini gila akhlak kita ini Pak ya. Saya kira begitu. Ada lagi Pak, satu lagi gule. Iya. Tentang gule ini, mesti tentang gule ini. Saya bertanya tentang sholat Pak. Oh, sholat. Bagaimana kiat Ya. untuk menghidupkan hati dalam sholat? Karena terus terang sholat itu kan sering dikatakan dengan kata gelambiar. Setelah Allahu Akbar, gelambiar. Panjang malam gelambiar. Bagaimana caranya?
Oke, Bapak pengajian di sini berapa kali? Malam kemarin saya berikan buku, saya baca. Bertahap saja Bapak ya, bertahap saja ya. Sekarang ndak usah bikin rukuknya, ndak usah saya bicara rukuknya, ndak usah sujudnya. Sekarang Bapak tolong sebutkan, sekarang nikmati sholat itu dengan syukur Pak ya. Sekarang tolong sebutkan yang Bapak syukuri dalam hidup ini apa saja. Nanti 15 yang disyukuri pada Bapak, sebutkan. Pertama saya berikan Sholat, ayo, 1, Bapak tulis nanti di rumah ya. Saya bisa sholat. 2, yang kedua, alhamdulillah pada hari ini saya oke. 3, loh, ya ini Pak, berarti kalau panjenengan serius untuk bisa menikmati sholat, Bapak harus menulis di rumah nanti sama istri Pak, apa saja Ma yang perlu saya syukuri dalam hidup, tulis 15 sampai 50, saya jamin Pak, nanti Bapak sholat sambil menangis. Itu saja dulu. Lakukan ini, besok kalau ketemu saya di sini subuh, tunjukkan saya, sing rahasia-rahasia sampean coreti kabeh. Sampean tutup ya. Alhamdulillah dulu itu pernah berdosa begini, saya tidak gini. Bapak tulis, saya jamin nanti Bapak pasti lebih gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa nikmatnya Bapak kalau sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya mamanya, alhamdulillah ya Allah, saya ini dilahirkan oleh emak dan bapak saya yang seumur hidupnya itu selalu sholat tahajud mendoakan saya. Terima kasih ya Allah, saya didampingi istri yang karena istri saya lah anak-anak saya menjadi sopan santun semuanya, senang dzikir, senang Al-Quran. Yang ketiga, saya terima kasih, saya senang ya Allah, saya Engkau berikan kemampuan untuk menulis buku. Terima kasih ya Allah, saya ini punya aib dosa banyak, tapi Engkau tutup rapat-rapat sehingga saya masih dipercaya oleh orang-orang di berbagai belahan dunia. Terima kasih ya Allah, saya ini sudah 10 tahun kena sirosis. Oh, hati saya harus diganti. Tetapi sampai sekarang saya masih bisa seperti biasa. Terima kasih ya Allah. Tulis Pak. Terima kasih ya Allah, saya tidak pernah, anak saya tidak satupun yang mengemis, tidak ada satupun yang gelandangan. Terima kasih ya Allah, anak saya tidak ada satupun yang membakar masjid, tidak ada yang membunuh orang. Senanglah Pak itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti saya yakin Pak, Bapak enggak ngelambiar lagi. Di sini memang Bapak ini baca kan Bapak enggak ngerti toh imamnya. Tapi itu diingat-ingat waktu ini baca, Bapak mengingat 50 yang Bapak syukuri. Jos. Ojo gulit doae. Oke? Bapak tulis 20 yang disyukuri, lalu nanti subuh bulan depan ketemu saya, nanti saya tunjukkan di mana yang kurang. Dan itu memang tidak bisa spontan gitu Pak. Nah perlu, mengapa tidak bisa spontan? Karena manusia itu hanya cerdas mengingat musibah daripada mengingat nikmat. Setuju Pak? Pinten nih wow? Nulis pinten? 20. Syukur-syukur 50. Tambah mantap itu. Ya, begitu aja Pak ya. Sudah paham Pak? Nah, nanti kalau itu sudah saya ajari berikutnya. Gitu aja. Makan gulai dulu, nulis. Gulai dulu, nulis. Cukup. Ini ada pertanyaan lagi. Gimana ini? Diterima ini? Wah, ini gak bisa ditolak iki, kualat iki. Ayo. Satu saja Pak ya. Jadi nanti Pak Haji saya bantu ya. Saya bantu secara khusus ya Pak ya. Umur berapa sekarang Pak? 57. Oh 57 sih. Terus bisa mensyukuri ngene. Wis maghrib itu Pak, menjelang isya. Baik, terima kasih. Ya. Yang tiga Pak, kamu lebih tiga, anak tiga.
Jadi ini terkait dengan sholat. Ya. Sholat apabila kita bepergian. Ya. Lebih utama yang mana kita ngambil diskon, atau sesuai dengan waktu sholat kita. Dengan kata masjid mudah untuk didapat. Cukup ya? Ya. Saya ambil diskon. Maksudnya itu walaupun ke Jakarta hanya 1 jam, ya Pak ya. Zuhur ya bisa jamaah, asar ya bisa jamaah. Saya Ali memilih saya jamak qashar. Yaitu. Lah gimana saya nggak dapat? Berarti saya nggak bisa sholat jamaah lagi. Betul dah? Nggak bisa sholat asar jamaah lagi. Bagi saya, karena saya ini didiskon, Allah sudah tahu kebiasaan saya jamaah zuhur dan asar. Saya sudah diberi itu, Pak. Karena saya melakukan ini bukan karena saya tidak mau, karena Allah memberi diskon. Paham, Pak ya? Nah, tapi kalau Bapak punya pikiran-pikiran yang enggak, saya lebih senang itu, silakan. Paham, Pak ya? Itu, paham. Itu. Wah, saya enggak enak, silakan. Mana yang dipilih mana? Tapi dua-duanya itu. Tetapi perlu dicatat, ada ulama yang menyatakan itu diskon itu harus diambil. Itu harus diambil. Tapi itu hanya satu pendapat. Paham, Pak ya? Bapak beli jas, Pak, harganya itu 2 juta, didiskon 1 juta. Ya. Itu berarti tinggal berapa? Harganya 2 juta didiskon 1 juta. Nah itu Bapak boleh bayar 1 juta, boleh, atau bayar enggak, saya orang kaya, aku tetap 2 juta. Monggo. Muga-muga aku sing dodolan. Itu pilihan-pilihan, Pak ya. Kalau saya memilih diskon supaya saya, karena ini kemurahan dari Allah, saya terima. Tapi ini pilihan. Ini pilihan. Siapa yang mengharamkan bahwa dalam bepergian itu harus kalau selama ada waktu itu? Bukan begini, Pak. Itu kan zaman Nabi pakai unta. Enggak ada begitu, enggak ada begitu. Sebab safar itu berarti ada kegiatan, dan jangan sampai tugas-tugasmu itu berkurang kualitasnya, tidak tuntas gara-gara kamu konsisten pada yang ini. Kita tugas pakai SPBD. Itu harus maksimal. Konsentrasi untuk melaksanakan tugas itu, karena uang itu uang negara. Bapak berarti harus menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Paham, Pak ya? Saya kira demikian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.